Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Bapak Ibu, saya percaya sekalipun kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi tidak mengurangi sukacita setiap kita untuk kita datang beribadah sama Tuhan pagi ini. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita datang sama Tuhan pagi ini. Memuji, menyembah Tuhan. Mari kita satu di dalam doa Bapak Saudara. Bapak terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu yang kami alami ya Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini kami terus bersyukur di hadapan Tuhan. Kami mau tetap katakan Tuhan Yesus baik bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan kami percaya hadirat-Mu penuhi setiap kami. Baik kami yang ada di rumah-rumah yang saat ini ibadah Tuhan secara online. Kami percaya lawatan-Mu terus bekerja atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami belajar beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah Bapak Saudara, kita akan baca dari Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di malam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyakan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Oh, tepuk tangan sama-sama kan? Masuk gerbangnya Tuhan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Oh, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
kepada Tuhanku, pencipta segala jagat, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia di plaza katalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga gak sabani. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bersama katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, oh. Sebab Tuhan engkau baik Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sambil angkat tangan kita bersama katakan sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, oh, oh. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan engkau baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan engkau baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan engkau baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib. Engkau baik Tuhan, engkau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yes God, yes God. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ayo sambil buka dua tanganmu, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Ya rabataka rabaya shanda rabashan. Sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Engkau baik ya Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Kami terus katakan Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau baik ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, sekali lagi buka dua tangan kita di hadapan Tuhan. Panggil namanya. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami.
sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ayo sambil angkat tangan kita katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan Tuhan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Oh yes God, ku selalu sembah. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Shante. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi yuk, sembah Tuhan sama-sama katakan. Ku mau memujimu, haleluya. Ku mau menyembah
lagi kita menyembah Tuhan. Sembah Tuhan. Lagi terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Ini doa kami, kerinduan setiap kami Tuhan. Oh, sekali lagi buka dua tangan kita sama Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, 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 glory bagimu, kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, glory, glory, glory. Kau yang lawat setiap kami Tuhan. Fokus kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Waktu kami hanya memandang kepadamu, maka segala sesuatu yang lain kami tidak anggap berarti ya Tuhan. Hanya pengenalan akan Engkau Tuhan yang membuat hidup kami terus bergairah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau katakan sekali lagi, Engkau baik, sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Yesus. Kuhirabaya shikaralabaya shandaralaba.
Dia Allah baik, Dia Allah baik, Dia baik buat saya. Katakan Dia Allah baik, Dia Allah Dia baik buat saya. Taruh tangan kananmu di dada, katakan Dia. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, Dia Allah baik. Oh, my Jesus, my Jesus. Ya Allah baik, Dia baik buat saya. Ayo jemaat Tuhan, lebih lagi katakan Dia Allah baik. Ya Allah baik. Oh. Ya Allah baik, Dia baik buat saya. Come on church, come on. Yesus baik, Yesus baik. Ya Allah baik. Oh, ya Allah baik. Dia baik buat saya. Berdua sama-sama angkat tanganmu sama Tuhan. Ya Allah baik. Ya tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara menikmati hadirat Tuhan pagi ini. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga, satu. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak
untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kita percaya Pentakosta ketiga akan terjadi akhir hari ini. Buat setiap kita, amin. Haleluya. Sekali kita bukti tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat setiap kita pagi hari ini. Kita percaya firman Tuhan akan kembali menguatkan setiap kita, meneguhkan setiap kita, dan membangun kembali iman kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang menghiasi kehidupan kami Tuhan, dengan segala kebaikan-Mu dalam kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Engkau yang menghiasi kehidupan kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Kami berterima kasih ya Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat. Semua karena kasih Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara. Yes God, yes Lord. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Ayo sambil angkat tangan kita sama-sama katakan, aku ada saat ini, semua karena Yesus. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Makasih
Amin. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar
dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan pagi hari ini, anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita, Allah yang menolong kita, memberkati kita, dan membawa kita dekat kepada Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu, kesempatan ini luar biasa Tuhan berikan bagi kami. Kami diberi waktu yang indah, sekalipun kami masih dalam ibadah media online Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di antara kami. Dan Tuhan memberkati kami dan membawa kami terus mengalami pemulihan, peningkatan di hadapan Tuhan. Hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Bicara Tuhan bagi kami sekalian, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Pagi ini jemaat Tuhan kita akan bicara firman Tuhan, bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki pengaruh dalam kehidupan kita. Sebuah pengaruh saudara sekalian tentu adalah ketika kita memiliki sebuah pola hidup yang memiliki pengaruh besar kepada orang lain. Dari nilai kita, sikap kita, dan saya percaya bahwa ini adalah tuntutan daripada Tuhan bagi kita bersama-sama. Memiliki pengaruh positif saudara sekalian adalah sesuatu yang sangat diinginkan Tuhan. Bukan hanya soal di mana kita ada, tetapi soal bagaimana kemudian kita membawa pengaruh itu yang kemudian menarik orang banyak dan datang kepada Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Daniel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Daniel pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Saya ulang sekali lagi, firman Tuhan berkata, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ada hal yang menarik dari ayat firman Tuhan pada hari ini, bicara tentang terang, harusnya adalah bicara tentang cahaya yang kemudian itu adalah hadirnya dari matahari, dari bintang, atau juga dari bulan. Tetapi ayat ini berbicara kepada kita, luar biasa. Alkitab berkata apa? Orang-orang bijaksana bercahaya seperti cakrawala. Saudara, kalau ingat penciptaan, maka ingatlah hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Maka hari kedua diciptakan oleh Tuhan adalah cakrawala. Itu terang yang sangat besar untuk seluruh dunia. Terang yang luar biasa, yang tidak hanya menerangi satu tempat kecil, tetapi menerangi dunia. Maka sebetulnya inilah tujuan daripada Tuhan bagi kita bersama-sama. Tuhan ingin supaya kita memiliki terang yang luar biasa. Nah, bicara tentang terang saudara sekalian, tentu di sana kita akan melihat satu sifat, siapa yang mempengaruhi dan siapa yang dipengaruhi. Maka menarik untuk disimak saudara sekalian, sifat dari pengaruh itu biasanya adalah membawa dampak, membawa imbas, bahkan juga membawa manfaat bagi siapa saja di sekelilingnya. Saya rasa saudara sekalian juga pasti mengerti dengan baik, ketika kita punya dampak, maka saya yakin bahwa itu akan membawa manfaat bagi orang lain. Sama seperti saudara sekalian melihat lampu ataupun cahaya yang kecil atau lilin kecil. Lilin di tengah kegelapan ketika dia menyala, maka sekelilingnya akan mulai menjadi terang. Hanya dengan cahaya kecil dan tidak perlu besar. Tapi kalau Anda bawa lilin kemudian keluar di tengah siang hari bolong, maka itu tidak ada maknanya. Maka menarik untuk disimak kalau misalkan kita memahami bagian ini, harusnya terang saudara sekalian yang kita miliki itu bisa berpengaruh. Makanya ada satu tulisan yang berkata saudara sekalian bahwa gelap tidak bisa mengusir gelap, hanya terang yang bisa.
Kebencian tidak bisa melawan kebencian, hanya cinta yang bisa. Itu artinya apa? Sesuatu yang mempengaruhi yang lain, dia harus memiliki nilai yang berbeda daripada yang lain. Sesuatu yang memiliki pengaruh kepada orang lain, maka itu bicara tentang ada sesuatu yang berbeda dalam diri kita yang kemudian itu mampu ditularkan kepada orang lain. Cepat Tuhan, saya percaya bagian ini akan nolong kita untuk terus mengerti dengan baik bagaimana kita memiliki pengaruh yang positif. Beberapa contoh barangkali kita bisa melihat bersama-sama, misalnya antara terang dengan gelap, kemudian antara gula dengan air, lalu garam dengan makanan, matahari dengan bulan. Pertanyaan saya, siapa yang lebih besar dan memiliki pengaruh? Sudah jelas, terang pasti menguasai gelap. Gula ketika ditaruh dalam air, maka semuanya akan menjadi manis. Termasuk juga saudara sekalian ketika garam misalkan ditaruh dalam makanan, maka itu menjadi penyedap rasa. Sehingga kalau makanan kurang garam saudara sekalian, pasti orang akan bersungut-sungut. Bahkan juga kalau misalkan lihat matahari kepada bulan, bulan tidak pernah memiliki cahaya sendiri. Tetapi cahaya daripada bulan itulah berasal daripada sinar matahari. Artinya apa? Seseorang yang mempengaruhi pastilah sudah selalu membawa dampak bagi orang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain? Bagaimana kita bisa mempengaruhi saudara sekalian orang di sekeliling kita? Kitab Daniel saudara sekalian pasal 12 tadi bicara kepada kita bersama-sama, siapakah kriteria orang yang bisa memberi pengaruh? Karena Alkitab berkata tadi saudara sekalian bahwa orang-orang bijaksana menuntun orang-orang lain kepada apa? Kepada kebenaran. Maka yang pertama saudara sekalian, siapa yang memiliki pengaruh dalam hidup ini? Yang pertama adalah orang-orang yang bijaksana. Dunia kita hari ini membutuhkan orang-orang bijaksana, apalagi dalam masa pandemi corona seperti ini. Pemimpin saudara sekalian juga dibutuhkan orang bijaksana supaya dia bisa memberi pengaruh. Sebab kalau tidak saudara sekalian, maka pengaruh yang ditularkan adalah pengaruh yang negatif. Itu sebabnya dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga 12 tadi jelas orang-orang bijaksana. Saudara, teks terjemahan asli memakai kata sakal. Sakal itu adalah orang bijak dan berpengertian. Orang bijak berpengertian itu berarti apa saudara sekalian? Orang-orang saudara sekalian yang sebetulnya mereka di dalam hidupnya saudara sekalian bukan sekedar pintar, bukan sekedar mampu, tapi punya kebijaksanaan yang luar biasa, hikmatnya luar biasa. Alkitab pernah menceritakan satu contoh, Raja Salomo. Dia adalah orang berhikmat dan dengan hikmatnya dia lihat bahwa dia memimpin Israel dengan sangat luar biasa. Maka orang-orang bijaksana lah mereka lah yang bisa saudara sekalian memiliki yang namanya pengaruh kepada orang lain. Saya percaya di gereja, di rumah tangga, bahkan juga di negeri kita, di kota kita, manakala ada orang yang bijaksana saudara sekalian, mereka inilah orang-orang yang bisa memberi pengaruh-pengaruh yang positif. Saudara, itulah sebabnya kita perlu berdoa setiap hari, minta hikmat dan kebijaksanaan Tuhan supaya kita bisa mempengaruhi orang lain. Kenapa saudara? Karena orang bijak bisa menunjuk kepada kebenaran. Orang bijak menghidupi kebenaran dan orang bijak bisa menularkan kebenaran sehingga orang di sekelilingnya saudara sekalian akan mampu mengalami dampak saudara. Di tengah dunia yang semakin gelap seperti ini, saya hanya ingin berkata kepada kita butuh orang bijaksana. Orang bijaksana sebenarnya yang tidak hanya mau mengambil kepentingan bagi diri sendiri, tetapi orang bijaksana yang memikirkan banyak hal. Kalau misalkan saudara melihat pandemi corona yang sudah hampir 6 bulan saudara sekalian, saya ingin berkata kepada kita, kemungkinan besar banyak orang merasa bahwa ini terjadi karena kesalahan fatal daripada manusia. Sangat-sangat mungkin. Tapi menurut saya saudara sekalian, tanpa memiliki pretensi A, B, C, dan sampai Z saudara, kita perlu belajar bijak untuk memahami keadaan ini. Kita perlu belajar bijak untuk mengerti keadaan ini. Kenapa?
Karena harusnya dalam momen seperti inilah kita perlu berdoa dan berkata, Tuhan, apa kira-kira yang ingin Tuhan lakukan dari masalah ini? Ketimbang saudara menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang tertentu, menyalahkan para medis, menyalahkan tenaga medis saudara sekalian, adalah yang paling baik bagi kita bersama-sama adalah berlutut dan berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, apa maksudnya? Apa tujuannya? Saya percaya kalau itu kita lakukan, kita akan menjadi orang bijak. Orang-orang bijaklah yang bisa membawa pengaruh saudara sekalian yang luar biasa. Yang kedua saudara sekalian, siapa yang bisa membawa pengaruh yang luar biasa saudara-saudara? Orang-orang yang berkarakter baik. Orang-orang berkarakter baik. Filipi pasal yang kedua ayat 5 berkata, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Orang yang bisa membawa pengaruh yang positif, saudara sekalian, mustahil orang jahat. Mustahil orang saudara sekalian yang hidupnya sembrono. Mustahil orang yang saudara sekalian nilai hidupnya dibawa dari orang lain. Tidak mungkin saudara. Yang bisa membawa pengaruh adalah orang-orang yang berkarakter baik. Maka saudara sekalian, pelajaran tentang karakter biasanya saudara-saudara sekalian selalu dimulai dari pikiran. Maka pikiran akan mulai menjadi sebuah perkataan. Perkataan akan mulai saudara sekalian menjadi tindakan. Dari tindakan kemudian berubah menjadi kebiasaan-kebiasaan. Dan saudara tahu, ketika dia pada timing tertentu, kebiasaan itu berubah menjadi karakter. Karakter penipu saudara sekalian dimulai dari akal dan pikiran. Karakter penjahat saudara sekalian dimulai dari akal pikiran. Kenapa? Karena mulai dari pikiran, kemudian diperkatakan, lalu kemudian muncul satu tindakan tertentu, lalu kemudian menjadi terbiasa saudara-saudara. Tapi pada akhirnya ini juga akan menjadi apa? Karakter. Maka poin prinsip sebetulnya adalah, kalau Anda dan saya ingin memiliki karakter baik, poin sederhananya adalah, mari kita belajar untuk memahami yang terbaik daripada Tuhan. Dan pola pikir kita harusnya adalah kita kontrol dengan firman Tuhan. Jika ini yang terjadi saudara sekalian, maka apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Filipi jelas saudara, supaya kamu tiada beraib, supaya kamu tiada bercela dan tiada bernoda. Luar biasa. Kalau saya mencoba membandingkan dengan makna-makna dari terjemahan firman Tuhan ini saudara sekalian, maka sebetulnya tiada beraib saudara sekalian itu maksudnya tidak bercacat celah, tidak ada cacat celahnya. Teks terjemahan yang dipakai amemtos saudara sekalian jelas. Tiada bernoda berarti apa? Tulus, bersih dan polos atau murni. Dan juga tiada bercela saudara sekalian, itu gambarkan dengan apa? Tidak ada noda setitik pun. Maka pada orang-orang berkarakter baik saudara sekalian, dapat disimpulkan bahwa dalam diri mereka semua tidak ada saudara sekalian yang namanya kekurangan. Tentu Anda dan saya akan berkata, Pak Pendeta, kalau begitu siapa yang bisa? Dengarkan dengan baik. Satu pun tidak ada yang bisa kalau di luar Kristus. Tapi dalam Kristus, saudara dan saya pasti bisa. Itu sebabnya saudara sekalian, berkarakter baik saudara sekalian menjadi sangat penting. Maka menurut saya, apa yang terjadi kepada hamba-hamba Tuhan dalam perjanjian lama, perjanjian baru, seperti Daniel, seperti Yosua, seperti Paulus saudara sekalian, atau Petrus saudara, ini adalah hamba-hamba Tuhan yang berkarakter baik. Dan saya ingin berkata kepada kita, harusnya inilah menjadi patron dan teladan bagi kita. Ada satu hamba Tuhan saudara sekalian dalam Alkitab yang menarik kita pelajari pada pagi hari ini. Seorang yang berkarakter baik namanya Daniel saudara. Daniel, dia memiliki karakter baik yang luar biasa. Dalam Alkitab saudara sekalian, khususnya kitab Daniel pasalnya yang kelima ayat 11 dan 12, firman Tuhan berkata demikian. Sebab dalam kerajaan Tuanku ada seorang yang penuh roh para dewa yang kudus.
Dalam zaman ayah Tuanku terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar ayah Tuanku menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kesusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsasar oleh Raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukannya. Saudara kalau lihat kitab Daniel, maka luar biasa saudara sekalian, di sana ada 4 pemuda Yahudi yang hebat. Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel. Dari 4 pemuda Yahudi yang hebat ini saudara sekalian, saudara boleh melihat bahwa Daniel itu saudara sekalian memiliki rekam jejak yang cukup panjang. Dan menariknya saudara sekalian, dia ada di 4 kerajaan, sementara 3 temannya saudara sekalian hanya ada di 2 kerajaan. Pertanyaannya adalah, kenapa Daniel sampai dengan 4 kerajaan yang berbeda? Mulai dari Nebukadnezar, Belsasar, kerajaan Media dan Persia, saudara sekalian, Raja Darius. Saudara sekalian, ini luar biasa. Jadi saudara sekalian, rekam jejak daripada Daniel ini cukup panjang, karena kalau kita lihat saudara sekalian di 4 kerajaan yang berbeda ini, dan Daniel saudara sekalian, dia berakhir nanti pada pasal 7, 8. Saudara, itu luar biasa. Sampai dia di pasal 9 dan 10 ketika mendapat penglihatan daripada Tuhan. Menarik untuk mempelajari Daniel, karena ternyata Daniel adalah pribadi yang berkarakter baik. Dan kalau saudara lihat di pasal 6, Raja Darius terkagum-kagum dengan luar biasa dengan apa yang dibuat oleh Daniel. Sekalipun sudah diultimatum saudara sekalian bahwa dia harus dimasukkan ke gua singa. Oleh karena satu hal, doanya kepada Tuhan, relasinya kepada Tuhan. Tapi menarik saudara sekalian mempelajari Daniel, dia tetap sungguh-sungguh. Sekalipun dia masuk ke dalam gua singa, dia sangat percaya Tuhan bersama dengan dia. Saya berdoa saudara sekalian, dalam kondisi kita pada hari-hari ini, jangan sampai saudara berkata Tuhan tidak ada, Tuhan tidak hadir, atau Tuhan tidak peduli dengan kita. Saya beritahu pada kita, di tengah kondisi seperti ini pun Tuhan peduli bagimu. Tuhan hadir bagimu. Itu sebabnya perlu saudara sekalian belajar seperti Daniel yang memiliki karakter baik. Saya mencoba mencatat saudara sekalian minimal beberapa hal tentang karakter Daniel yang luar biasa. Yang pertama saudara sekalian, Daniel itu tidak silau dengan hadiah atau upah. Daniel pasal yang kelima, 16-17 berkata, tetapi telah ku dengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kesulitan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah Tuanku, berikanlah pemberian Tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada Tuhan. Saya tanya pada saudara-saudara sekalian, siapa di antara saudara yang tidak senang dengan upah? Siapa di antara saudara sekalian yang tidak senang hadiah? Rata-rata kita pasti berkata kita semua senang hadiah. Saya yakin upah lelah kita, upah jerih payah kita ingin dihargai orang. Dihargai dengan penghargaan saudara sekalian, tapi juga dihargai dengan pemberian yang lain-lain. Persoalannya saudara sekalian, terlalu banyak orang hari ini bekerja karena upah. Makanya kadang-kadang tidak serius saudara sekalian. Itu sebabnya saudara, kalau mereka mau bekerja, kalau ada duitnya dikerjakan. Iya kan? Saya mau berkata kepada saudara, dalam hidup ini ada 3 kelompok manusia saudara sekalian dalam hal pekerjaan.
Yang pertama, orang yang disebut dengan ngejob. Kalau orang ngejob sudah sekalian, itu akhir-akhirnya adalah hanya apa? Hanya tujuan akhirnya duit. Tapi yang kedua saudara sekalian, ada yang disebut dengan profesi. Profesi saudara, itu biasanya tidak selalu bicara uang. Tapi bicara tentang jangka panjang kehidupannya dalam satu pekerjaan tertentu. Hebat luar biasa. Tapi tahu saudara sekalian, di antara ngejob, di antara job, di antara apa yang disebutkan dengan tadi profesi, di atas itu yang hebat adalah panggilan atau calling. Daniel mengerjakan tugasnya karena dia punya calling. Kalau saudara bekerja karena calling, Anda nggak peduli saudara sekalian dibayar apa tidak, saudara pasti akan bekerja. Dan inilah karakter yang baik. Makanya kalau lihat Daniel saudara, luar biasa Daniel, dia memiliki karakter yang hebat ini. Saya ingin mendorong kita bersama-sama hari ini, mari kita belajar memiliki karakter yang baik. Kenapa? Karena hanya orang-orang berkarakter baik yang memiliki saudara-saudara sekalian pengaruh. Saya harus normal dan juga harus saudara sekalian kita berkata semua kita butuh yang namanya duit. Tetapi saya ingin berkata pada kita, harusnya kita belajar untuk mengerti bahwa duit bukanlah segala-galanya. Itu yang dipegang oleh Daniel. Yang kedua saudara sekalian, karakter Daniel yang hebat. Kalau kita baca saudara sekalian dalam pasalnya yang ke-6 ayat 4 dan 5 kitab Daniel dikatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun sesuai kesalahan. Sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Yang kedua, Daniel kenapa disebut saudara sekalian berkarakter baik? Karena Daniel saudara sekalian taat beribadah kepada Tuhan. Dilarang, tapi dia tetap beribadah. Dilarang, tapi dia tetap tekun saudara sekalian beribadah kepada Tuhan. Banyak orang merasa saudara sekalian bahwa hari ini karena ketika ibadah kita masih banyak dengan online, jadi saudara sekalian itu dipakai hampir seperti nonton saudara ya. Saya mendorong jemaat Tuhan di tempat ini, jangan engkau beribadah seperti nonton. Seperti engkau memiliki yang namanya remote control televisi, lalu engkau memindahkan channel 1, 2, 3, 4. Dengarkan dengan baik, engkau tidak dapat berkat dari situ. Tapi ketika engkau stay di tempat tersebut pada channel YouTube gereja di mana engkau ada, mengikutinya, layanan rohani akan menjadi baik dan membuat engkau bertumbuh di depan Tuhan. Daniel saudara sekalian ada ancaman untuk apa? Tidak boleh beribadah. Tapi justru dia saudara sekalian, dia tetap tekun. Saya kira bagian ini yang perlu mulai kita sadari bersama-sama. Supaya kita bisa memiliki pengaruh yang luar biasa. Dan saya percaya hanya orang-orang yang beribadah. Kenapa saudara? Karena orang beribadah saudara sekalian dekat kepada Tuhan. Kalau orang dekat kepada Tuhan, niscaya saudara sekalian karakternya pasti baik. Tidak mungkin saudara sekalian orang kemudian sudah dekat pada Tuhan, tapi kemudian hidupnya, perilakunya, sikapnya berbanding terbalik saudara sekalian. Saya khawatir orang itu memiliki apa yang disebutkan dengan pribadi ganda saudara. Harusnya kita tulus di hadapan Tuhan, suci di hadapan Tuhan, kudus di hadapan Tuhan. Sama seperti Daniel. Yang ketiga saudara sekalian, karakter Daniel yang luar biasa adalah dia pribadi yang mementingkan doa. Daniel pasal 5 ayat 10 sampai 11 sudah berkata apa? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Lihat, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. 3 kali sehari. Ngapain saudara sekalian? Lihat, berlutut, berdoa, memuji Allah.
Saudara, ini bukan sekedar saudara sekalian nyanyi 3 kali sehari, bukan. Tapi ini betul-betul adalah sebuah pola ibadah yang dikerjakan dengan baik. Maka saya ingin berkata pada kita, orang yang berkarakter baik saudara sekalian, pasti apa? Mementingkan doa. Mementingkan relasi dengan Tuhan saudara sekalian. Oh, orang yang seperti ini saudara sekalian pasti mengerti dengan baik. Relasi kepada Tuhan melebihi daripada segala-galanya. Relasi kepada Tuhan melebihi daripada apa yang di kiri dan kanannya. Maka orang-orang yang mementingkan doa. Saya ingin mendorong jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini saudara sekalian. Supaya kita belajar mementingkan doa. Doa lebih daripada segala-galanya. Makanya saudara-saudara sekalian, ada lagu yang berkata apa? Bila kau rasa gelisah di hatimu. Bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Satu yang kau lakukan apa? Berseru pada Yesus. Berseru. Nah, pertanyaannya adalah, adakah kita berseru kepada Tuhan? Saya percaya kalau ini saudara-saudara lakukan, dekat kepada Tuhan, karaktermu baik. Maka kalau kita kembali saudara sekalian ke dalam Daniel 12 ayat 3 tadi. Orang-orang bijaksana saudara sekalian adalah mereka yang menuntun orang. Kenapa? Cahaya mereka seperti cahaya cakrawala membawa orang, menuntun orang. Akhirnya saudara sekalian kalau kita lihat Daniel, maka memang menjadi menarik diperhatikan. Pengaruhnya luar biasa. Saya mencatat minimal 4 pengaruhnya. Secara cepat saudara sekalian. Yang pertama, Daniel mengembalikan sukacita Raja Darius pada pasal 6 ayat 23. Bayangkan, Darius itu sudah bergumul. Kenapa? Daniel itu orang kesayangannya. Tapi harus mengalami apa? Mengalami sudah sekalian vonis hukuman. Jatuhkan ke dalam gua singa. Tapi ketika dia buktikan dirinya tidak bersalah. Saudara tahu, Raja Darius bersukacita. Tidak hanya itu saudara sekalian, justru Darius yang kedua saudara sekalian membuat ultimatum. Dan berkata apa? Semua orang di negeri ini harus gentar kepada Allahnya Daniel. Saya mikir-mikir saudara sekalian, kalau misalkan yang seperti ini terjadi di zaman kita sekarang saudara. Oleh karena saudara-saudara sekalian menjadi orang benar, lalu kemudian tiba-tiba penguasa kota, penguasa negeri saudara berkata seperti itu. Wow. Ini sebuah mujizat yang luar biasa. Daniel membuat saudara sekalian Raja Darius akhirnya menyerukan sebuah ultimatum. Itu artinya apa? Deklarasi. Dideklarasikan bahwa mereka harus takut kepada Allahnya Daniel. Saudara, ini adalah orang-orang yang berkarakter baik. Yang ketiga saudara sekalian, yang luar biasa pengaruhnya adalah iman dan proses hidup Daniel saudara sekalian menjadikan Darius percaya kepada Allahnya Daniel. Bayangkan. Saudara tahu, memenangkan jiwa saudara sekalian, model daripada Daniel saudara sekalian, dia tidak saudara sekalian targetnya kecil-kecil. Targetnya luar biasa, besar, langsung pemimpin. Iya kan? Karena Darius adalah pemimpin, ketika targetnya besar, maka seluruh negeri saudara sekalian, kemudian apa? Harus ikut kepada apa? Apa yang diperintahkan oleh Raja Darius. Saudara, itu sebabnya ternyata kita penting sekali memiliki apa yang saya sebutkan dengan karakter baik. Dan yang keempat, kalau sudah lihat nanti pengaruh daripada kehidupan Daniel yang luar biasa adalah iman dan karakter Daniel telah mengangkatnya ke jabatan yang lebih tinggi. Daniel pasal yang ke-6 ayat 28 berkata bahwa akhirnya Daniel ditempatkan pada posisi yang sangat tinggi. Saudara sekalian, saya ingin berkata kepada kita pada saat pagi hari ini. Ternyata dengan karakter yang kita miliki, ada banyak hal yang luar biasa terjadi pada kita. Doa saya, seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, hari ini memikirkan satu hal. Memiliki karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka engkau dan saya pasti akan membawa pengaruh yang positif. Di keluargamu, di tetangga-tetanggamu, di gereja, bahkan di tempat, di masyarakat di mana engkau ada. Engkau membawa pengaruh
yang positif. Karena firman Tuhan pada hari ini memberkati kita bersama-sama dan membawa kita dekat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Dari firman-Mu kami belajar supaya kami semua orang-orang percaya memiliki pengaruh yang positif. Roh Kudus, bantu kami supaya kami memiliki karakter yang baik, supaya kami memiliki kebijaksanaan, sehingga kami mampu menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Pengaruh yang kami bawa adalah pengaruh positif yang memuliakan Tuhan dan membawa orang datang kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sepekan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah raya hari Minggu tanggal 20 September 2020. Ibadah kita tetap dilakukan secara online serentak jam 10 pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi jangan lupa ajak suami, istri, ya anak-anak untuk datang beribadah sama-sama. Amin. Haleluya. Informasi sekretariat gereja Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi dapat menghubungi sekretariat gereja atau koordinator ibadah raya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sepanjang minggu ini. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayo sekali lagi dengan imanmu naikkan ke tangan. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang luar biasa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Bapak Purim Marbun Tuhan. Kami mengucap syukur untuk terobosan-terobosan baru yang Kau kerjakan pada saat ini Tuhan. Bahwa kami Tuhan banyak duduk diam di bawah kaki-Mu, sehingga kami mendapatkan hikmat-Mu, marifat-Mu, sehingga kami boleh menjadi terang di mana kami ada, dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas Bapak Purim Marbun Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Kami percaya Engkau sendiri yang menyertai
Bapak Puri Marbun ini Tuhan, dimanapun Tuhan hamba-Mu ini melayani, baik sebagai dosen Tuhan, hikmat-Mu, marifat-Mu mengalir di dalam pelayanan sebagai dosen. Kami percaya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dari siswa-siswa yang diajarnya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang luar biasa buat keluarganya Tuhan. Bahkan orang-orang yang bertalian darah. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hamba-Mu Pak Ardianto Budi Rahman yang menjadi gembala di GBI Jaka Sampurna ini Tuhan. Kami percaya Engkau juga membawa anak-Mu ini Tuhan untuk semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Engkau sendiri Tuhan yang terus menuntun Tuhan. Oh hamba-Mu ini di dalam penggembalaan GBI Jaka Sampurna Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang menopangnya. Engkau sendiri yang memberikan hikmat marifat-Mu, urapan-Mu Tuhan. Kapasitasnya sebagai imam raja dan nabi di dalam keluarganya. Kapasitasnya sebagai gembala di GBI Jaka Sampurna, kapasitasnya sebagai direktur di Adana Pialang Asuransi Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu tercurah, kasih-Mu luar biasa, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kami berdoa juga buat Ibu Ing Tuhan. Ya Tuhan yang untuk menjadi tiang doa buat suaminya, buat anaknya, buat gereja-Mu. Roh doa, roh pujian terus mengalir. Roh kepekaan akan suara-Mu Kau tambah-tambahkan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, berkat-Mu tercurah, kasih-Mu luar biasa. Juga untuk keempat anaknya Tuhan, yang Tuhan sudah berkati secara luar biasa. Roh doa pujian juga mengalir atas keempat anaknya. Sehingga Tuhan, anaknya Kau bawa untuk semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk GBI Jaka Sampurna Tuhan. Roh unity ada pada kami semua Tuhan. Kami Kau jadikan Tuhan seperti dan serupa segambar dengan Engkau sendiri Tuhan. Bahkan kami Kau jadikan menjadi prajurit-prajurit-Mu yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama. Siang dan malam dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Oh Tuhan, sehingga goal Tuhan 7 kali ibadah terjadi. 150 pengerja yang militan, 80 kul, 1000 jemaat Tuhan yang militan juga. Kami percaya Tuhan, di mana kami terus Kau bawa untuk semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Walaupun kami Tuhan di dalam rumah kami masing-masing, kami terus doa, memuji menyembah Engkau. Karena Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kota benteng kami, Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang sudah kami dengar tadi Tuhan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwa kami harus mempunyai karakter seperti Engkau sendiri. Sehingga kami mempunyai komitmen yang kuat untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena firman-Mu mengatakan kami harus menjadi garam terang dan saksi-Mu. Di mana kami berada, dimanapun kami ada. Kami percaya dengan urapan-Mu yang baru Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya. Dengan kuasa yang datangnya dari surga. Dengan cara apapun Tuhan, kami boleh menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesatuan hati yang ada di GBI Jaka Sampurna ini Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Yang sudah kami rasakan dan sudah kami lihat. Bahwa kami semua dari gembala, pengerja, bahkan jemaat-Mu, Kau lindungi dari COVID-19 ini. Kami semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah-limpah kepada kami, baik untuk kehidupan kami sehari-hari. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur buat anak-Mu Pak Niko Nyoto Hiraharjo bersama keempat wakilnya Tuhan, Pak Dani Tumewa, Pak John Handayo, Pak Aliwanto Cokro, dan Pak Paul Wijaya. Roh kesatuan hati juga ada pada mereka, hikmat marifat-Mu berserta istri anak cucu mantu mereka dalam koridor-Mu, mereka di dalam berkat-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa juga dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Oh Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk Pak Samuel Harnadi bersama Pak Elianto, Pak Noah, dan Pak Ardi Tuhan.
juga roh kesatuan hati ada pada mereka di dalam mengkoordinir 24 gerejamu. Walaupun Tuhan pada saat-saat ini kami percaya Rayon 5 Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Sehingga setiap agenda yang ada di Rayon 5 tetap berjalan sesuai dengan tuntunan roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami semua Tuhan lindungi juga tak terkecuali Tuhan WL Singer pemusik yang sudah membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu. Tuhan juga berkati mereka secara luar biasa. Keluarga lepas keluarga. Kami percaya Tuhan kasih-Mu menyertai kami sepanjang hidup kami. Terus Tuhan bawa kami untuk mencapai destiny-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, di mana Tuhan rencana-Mu akan terjadi atas Indonesia, yaitu Pentakosta ketiga, di mana terlebih dahulu Tuhan sudah membersihkan, sudah melayakkan bangsa kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Kami percaya Pentakosta ketiga ini sampai ke bangsa-bangsa, bahkan sampai ke Yerusalem kembali. Terima kasih, kami juga berdoa buat Pak Jokowi beserta jajarannya. Roh takut akan Engkau ada pada mereka, roh kejujuran, kebenaran melingkupi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri yang memberikan hikmat-Mu, marifat-Mu. Karena Tuhan Engkau sendiri yang memilih Pak Jokowi beserta jajarannya untuk menjadi wakil-Mu di Indonesia ini Tuhan. Biarlah setiap tindakan, sikap dan perkataan yang diambil untuk hubungan dengan luar negeri maupun untuk Indonesia, bahkan menangani virus corona dan resesi ekonomi ini Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan berasal daripada Engkau. Oh Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu untuk bangsa kami. Kami juga mengucap syukur untuk kota Bekasi yang kami cintai Tuhan. Dan kami juga merasakan bahwa keamanan, ketertiban melingkupi kota Bekasi. Kami percaya Tuhan, biarlah hujan pertobatan terus terjadi atas kota Bekasi. Pemulihan demi pemulihan terus terjadi atas kota Bekasi. Sehingga kota Bekasi berkenan kepadamu dan menyenangkan hatimu. Sehingga boleh menjadi berkat buat kota-kota yang lainnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itulah sebagian daripada doa-doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini Engkau sendiri yang menyempurnakannya, dan apa yang kami doakan kami semuanya sudah menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan karya-Mu lebih besar daripada apa yang kami doakan. Dan sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat-Mu yang luar biasa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Marilah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu dan arahkan hati dan pikiranmu pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih karunia yang berlimpah-limpah yang datang daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pujian yang manis dan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.